Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Ikhlas Thariqul Khalas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cakupan ikhlas yang ke-19, yaitu tentang al-ikhlasu fid da'wah, ikhlas dalam berdakwah. Maka biidznillah wa taufiqih, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada cakupan-cakupan ikhlas yang lainnya, yaitu tentang al-ikhlasu fit taubah, ikhlas dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ibadah taubat, bertaubat kepada Allah, ini diantara ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat penting, yang semestinya seorang mukmin perhatian dengannya dan harus senantiasa melakukannya. Jadi bukan hanya sebatas kita perhatian dengan masalah taubat, namun kita juga harus melakukan taubat tersebut. Karena memang para ulama sepakat bahwasanya bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Maka ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada dosa, maka dia diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang belum bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat, maka dia masih dicap sebagai orang yang melakukan kezaliman. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa man lam yatuba fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Jadi kita kalau belum bertaubat kepada Allah dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka Allah masih mengatakan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Maka ikhwan dan akhwat yang ana cintai karena Allah, meskipun kita sudah sering mendengar kata-kata taubat, maka kita jangan pernah lalai darinya. Kita jangan pernah bosan darinya. Kenapa? Karena ini adalah keselamatan. Karena taubat adalah keberuntungan. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diantara cara kita agar sukses pada hari kiamat kelak. Maka ketika seorang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia melakukan dosa dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini musibah, orang yang seperti ini bahaya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup akhir hayat kita dan kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini harapan kita. Jadi ketika Allah telah memanggil kita, mencabut nyawa kita, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan demi Allah, tidak ada di antara kita yang luput dari dosa dan maksiat. Tidak ada. Baik ustadz, baik kiai atau ulama besar sekalipun, tidak ada di antara kita yang luput dari dosa. Bahkan para sahabat juga terjatuh kepada dosa. Apalagi kita. Apalagi kita. Makanya wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tutnibu." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Jadi Nabi bersumpah di awal hadis ini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law lam tutnibu, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum.
Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, dan ini mustahil, pasti kita akan melakukan dosa, baik sekarang ataupun akan datang. Bahkan hari ini saja, siapa di antara kita yang menjamin tidak terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat? Kita enggak usah ceritalah 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 1 pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau pagi tadi, atau siang tadi. Kita berbicara sore ini aja lah, dari kita mulai berangkat dari rumah kita menuju masjid ini. Siapa di antara kita yang menjamin dia tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah? Ada di antara antum. Kalau anda nggak berani, anda mengatakan tidak melakukan satu dosa pun dari tadi mulai berangkat dari rumah sampai di Al-Amin ini. Berat untuk kita mengatakannya tidak melakukan dosa. Berat, ikhwan. Maka kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, pasti kita semua terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka Allah akan musnahkan kalian. Maka Allah akan hilangkan kalian, lenyapkan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Allahu Akbar. Dan Allah itu sangat suka kalau kita mau bertobat kepada Allah. Allah itu sangat suka ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat suka sekali Allah. Dan memang kita pelaku dosa, tapi Allah itu luar biasa rahmatnya untuk kita. Kita ini pelaku dosa, dan Allah itu suka kalau kita taubat kepada Allah. Itu masalahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi ikhwan, kata taubat ini kita jangan menganggapnya remeh. Kita jangan menganggapnya ini biasa, pembahasan biasa masalah taubat ini. Enggak. Pembahasan tentang taubat kepada Allah, pembahasan yang besar dalam agama kita. Kenapa? Kalau kita enggak taubat, kita termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kita tidak taubat kepada Allah, kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Itu masalahnya. Dan kita memang suka melakukan dosa. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu. Di sini menggunakan kata kullu, ya kan? Menunjukkan semuanya tanpa terkecuali. Setiap anak Adam itu tukang dosa. Di sini menggunakan khata'. Ya kan, kalau dikatakan akal, tukang makan. Ya kan? Kalau di sini menggunakan khata', tukang dosa, itulah kita. Tapi Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah, pelaku dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita lihat ikhwan, bahasa Allah dalam hadis ini. Hadisnya hadis qudsi kan? Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat lemah lembut kepada hamba-hambanya. Padahal Allah yang memberikan semua untuk kita kan? Yang memberikan kehidupan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kepada kita pasangan, keturunan dan nikmat yang lainnya, semua Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu murni dari Allah. Tapi Allah itu enggak pernah menyombongkan diri di hadapan hambanya, kecuali memang hamba itu pembangkang ya, bermaksiat kepada Allah. Allah menyeru dengan seruan yang luar biasa. Jadi kita juga kalau menyeru kawan kita, manggil kawan kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita, panggil mereka dengan panggilan yang baik. Iya kan? Ya sama istri kita baru ngasih mereka apa? Nafkah. Itu pun kadang-kadang enggak cukup. Kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang kurang, enggak sampai 1 bulan udah habis.
Maka sudah sepantasnya ketika kita memanggil istri kita, panggillah mereka dengan panggilan yang baik, lemah lembut. Kita panggil anak kita dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala-galanya. Lihat dalam hadis ini, ikhwan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di waktu malam dan siang. Itulah kita. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ana aghfirud dzunuba jami'a. Tetapi aku itu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya udah, kalian minta ampun kepada aku akan mengampuni dosamu wa taala. Dan Allah berikan solusi kepada kita, ikhwan. Allah berikan pintu taubat. Mau enggak kita bertaubat? Itu masalahnya. Semua kita ini tanpa terkecuali. Ana bisa aja mungkin dosa ana lebih banyak dibandingkan dengan antum, tapi antum enggak nampak aja. Yang lainnya siapapun dia, semua kita itu pelaku dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi yang membedakan semua di antara kita ini, antara yang ikhwan dan yang akhwat dan semua manusia adalah ketika kita terjatuh kepada perbuatan dosa, mau enggak kita segera taubat kepada Allah. Itu aja pembedanya. Dan jangan kita beranggapan kalau orang bertakwa itu, orang soleh itu enggak pernah berdosa, melakukan dosa, terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jangan kita beranggapan seperti ini. Enggak. Bahkan orang bertakwa itu di antara karakter mereka adalah apa? Dalam surah Al-Imran itu dikatakan, intinya ketika mereka melakukan kesalahan dosa, mereka segera beristighfar kepada Allah. Bahkan sebagian para ulama khilaf, mana yang lebih utama? Kalau ada hamba enggak pernah melakukan dosa, dibandingkan dengan seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia taubat. Khilaf para ulama. Ada sebagian mengatakan ya tentu lebih utama yang pertama karena dia enggak melakukan dosa. Ada yang mengatakan lebih utama yang kedua. Karena ketika dia berdosa, dia bertobat kepada Allah, berarti dia mengamalkan perintah Allah. Allahu a'lam mana yang roji. Maka di antara ciri orang-orang yang bertakwa, ya mereka terjatuh juga ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita jangan terlalu berlebihan, apalagi sama ustaz-ustaz kita. Kita ingin ustaz kita enggak ada salahnya satupun. Memangnya siapa ustaz-ustaz kita kan? Siapa guru-guru kita? Ada sebagian jamaah kajian, dia ingin ustaznya itu sesuai dengan yang dia inginkan. Enggak pernah salah. Salah sekali enggak mau datang lagi belajar. Kita tidak akan mendapatkan guru yang tak pernah melakukan salah. Enggak apa-apa kalau salahnya masih sekali-sekali satu-satu, maklumi aja. Toh kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Tapi ada di antara karakter seorang penuntut ilmu, dia menginginkan ustadz itu harus sesuai dengan keinginan dia, baru dia mau belajar sama ustadz itu. Kalau enggak sesuai enggak mau dia. Mau dia ustadz itu enggak ada salahnya. Seharusnya kita bertanya, kita jadi murid, apakah kita enggak pernah salah atau kita enggak pernah bersalah? Itu dulu kita tanya pada diri kita. Kita ingin guru kita sempurna, sedangkan kita enggak sempurna. Ya Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita lah, ya kan? Sama juga seperti itu pemimpin. Kita ingin menjadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang baik. Kita ingin pemimpin kita pemimpin yang adil, yang amanah dan lain sebagainya. Coba kita lihat rakyatnya. Rakyatnya apakah sudah menjadi orang soleh? Sudah menjadi orang yang adil? Rakyat yang enggak pernah melakukan kezoliman? Kalau kita lihat banyak di antara rakyat melakukan kezoliman, masih banyak dosanya, wajar ya, sesuai itulah pemimpin yang Allah berikan kepada kita. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah perintahkan kita untuk tetap taat kepada pemimpin, selama dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini enggak benar ini. Kalau ada penuntut ilmu yang seperti ini, ikhwan, ya wajar kalau kita selektif memilih guru, wajar, itu kita diperintahkan ya. Ya kita berusaha mencari seorang guru ya, tentunya dari segi ilmunya juga memumpuni, dari segi akhlaknya juga ya pas gitu ya. Karena memang para ulama perintahkan kita ngambil ilmu dari orang bukan hanya sebatas ilmunya baik, tapi akhlaknya juga baik.
Makanya berat sebenarnya kami yang di depan nih. Berat, kita takutnya pandai ngomong aja kan. Tapi inilah gunanya kita belajar saling mengingatkan, saling sama-sama untuk memperbaiki ikhwan. Itulah kita, itulah seorang mukmin. Gitu ya. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau ada guru yang enggak baik akhlaknya, jangan ambil ilmu darinya. Bahkan ada perkataan siapa itu ya, kalau kalian melihat ada seseorang sholatnya terlambat terus, nggak ada uzur, terus terlambat sholatnya, udah berlepas diri kalian dari orang seperti ini. Sampai sebagian para ulama berkata seperti ini, nggak ada uzur, udah kebiasaan, terlambat terus sholat, udah jadi kebiasaan. Ya sholatnya udah rakaat kedua baru sholat dia, baru terus dilakukan seperti itu, padahal nggak ada uzur. Kata sebagian para ulama, udah berlepas diri dari orang seperti ini. Jadi kita boleh selektif dalam memilih guru. Tapi yang salah adalah seorang murid mengharapkan gurunya sempurna. Ini enggak benar. Enggak ada guru yang sempurna. Jangankan kita ya, kalau kita ini ya ilmunya masih kulit-kulitnya, mungkin kulit-kulitnya pun belum. Iya kan? Masih sedikit ilmu kita, masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Kadang-kadang kita dengar ustaz yang lain menyampaikan, oh ini ilmu baru rupanya, kita belum tahu sebelumnya. Nanti kita duduk lagi kajian sama ustaz yang lain, ada aja ilmu baru kita dapat, menunjukkan kita ini masih bodoh, masih banyak kekurangan kita. Namun jangan gara-gara kesalahan satu guru menyebabkan kita tidak mengambil ilmu darinya. Itu maksudnya ya. Jadi jangan kita berharap mendapatkan guru yang sempurna, enggak ada salahnya. Ya sebagaimana kita juga penuntut ilmu, banyak salah kita. Kadang-kadang adab kita juga sama guru kita masih kurang. Akhlak kita juga sama guru kita masih banyak kurang. Ya kan? Di antara adab kita terhadap guru mendoakan kebaikan untuk guru kita. Pernah enggak kita doakan guru-guru kita? Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, kalau seandainya ada orang mengajariku satu huruf aja, udah saya siap jadi budak dia. Bukan berarti ada yang ngajar kita langsung jadi budak, enggak. Maksudnya inilah menunjukkan bagaimana para ulama salaf dulu memuliakan guru. Itu maknanya ikhwan. Itu maknanya. Jadi intinya siapa di antara kita yang luput dari dosa dan kesalahan ikhwan? Semua kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun yang membedakan kita semua ini adalah apakah kita mampu ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, kita mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Pasti. Itulah uniknya taubat ini. Karena Allah tahu kita pelaku dosa dan Allah berikan solusinya apa? Taubat. Kalau taubat yang kita lakukan itu adalah taubatan nasuha, Allah pasti terima. Makanya ada sebuah hadis yang sangat luar biasa berkaitan dengan masalah taubat ini, agar kita terus semangat taubat, agar kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Apa bunyi hadisnya? Dalam sebuah hadis dikatakan, au kama qol adzama abdun dzamban. Ada seorang hamba dia melakukan dosa. Faqala Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, faqala tabaraka wa taala adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khud adz-dzamba. Hambaku telah melakukan dosa dan dia tahu dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum suatu dosa. Allah ampuni. Tsumma ada, kemudian dia kembali lagi berbuat dosa kepada Allah. Lalu dia katakan, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh adz-dzamba. Hambaku telah melakukan dosa, tapi dia tahu dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan yang menghukum dosa. Allah ampuni. Ngulang lagi, tsumma ada, kemudian dia kembali lagi berbuat dosa kepada Allah. Kemudian dia katakan, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Taubat dia kepada Allah. Allah balas, faqala tabaraka wa ta'ala
Adnaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Kemudian di akhir hadis ini Allah tabaraka wa taala mengatakan wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Udah, kamu berbuat sesukamu lah, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Makna ungkap potongan hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya adalah selama engkau berdosa, engkau taubat, pasti aku ampuni, itu maknanya. Itu maknanya. Sehingga di akhir hadis ini Allah katakan wa'mal ma syi'ta qad ghafartu laka, udah berbuatlah sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Maknanya adalah kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan selama hamba itu berbuat terus seperti itu, dia ketika berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosanya. Allahu Akbar ya. Jadi itulah rahmatnya Allah. Itulah rahmatnya Allah untuk kita nih hamba, seorang hamba. Justru kita kadang-kadang enggak seimbang. Kita kadang-kadang sering enggak memaafkan kesalahan orang lain. Baru digitukan udah enggak cakapan lagi. Sedikit aja yang diganggu mungkin kawannya, langsung enggak teguran, enggak cakapan. Allah lihat nih ikhwan dalam hadis ini. Ngulang terus sampai ini berdosa. Kemudian dia minta ampun lagi kepada Allah. Allah balas, diampuni sama Allah. Ngulang lagi, Allah ampuni lagi. Ngulang lagi, taubat lagi, Allah ampuni. Sampai di akhir hadis ini Allah mengatakan, udah kerja, lakukanlah sesukamu. Maknanya tadi sudah kita jelaskan ya, udah berbuatlah sesukamu. Maknanya ketika engkau melakukan dosa, engkau bertaubat, maka aku akan tetap mengampuninya. Lagi memaafkan kesalahan istri kita, anak-anak kita, apalagi saudara kita, lebih layak mereka mendapatkan pemaafan dari kita. Gitu ya, Allah aja yang banyak kita melakukan kesalahan dosa, ketika kita taubat dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah. Masa kita makhluk, ada kawan kita melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan? Iya kan? Tetap juga yang rugi kita. Kalau kita enggak memaafkan kesalahan orang lain, ada perselisihan di antara kita, kita yang rugi. Amalan kita enggak dinaikkan kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, kalau pintu-pintu surga itu kan terbuka pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billah. Semua hamba yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah, setiap hari Senin dan Kamis itu diampuni sama Allah. Kecuali dua orang. Kana bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang antara dirinya dengan orang lain ada perselisihan, ada gesekan. Bukan gesekan, perselisihan, ada permusuhan, belum saling memaafkan. Apa kata Allah kepada para malaikat? Anziru hadaini hatta yastaliha. Diulang sampai 3 kali sama Rasulullah dalam hadis ini. Allah ulang, Allah katakan kepada malaikat yang dua ini, tangguhkan dulu. Jangan angkat amalannya, jangan diampuni mereka, jangan diangkat amalannya ke atas sampai berdamai. 3 kali diulang oleh Allah dalam hadis ini. Ngeri kita kan kalau nggak saling memaafkan itu, nggak apa berselisih sama orang lain, nggak selesai, nggak saling memaafkan, ngeri. Nanti amalan kita nggak diangkat. Tapi ada sebagian dulu anak minum dulu sebentar ya. Dulu ketika di kampung ada sebagian ustadz tuh katakan, ketika sudah berbicara tentang memutuskan tali silaturahim atau masalah inilah tadi, ada perselisihan antara dengan orang lain, mereka katakan pahalanya enggak diangkat, enggak diterima kata mereka. Jadi enggak benar, enggak diterima, belum diangkat. Kapan diangkat? Kalau udah berbaikan. Kalau kita katakan enggak diterima, berarti selama-lamanya enggak diterima lagi amalan tadi. Tapi kan dalam hadis ini dikatakan tangguhkan dulu untuk yang dua ini sampai mereka berbaikan. Berarti kalau udah berbaikan diangkat lagi pahala sholatnya, pahala zikirnya, pahala baca Qur'annya, pahala hadir di majelis ilmunya, diangkat lagi. Itu maknanya. Menunjukkan kepada kita ngeri. Masalah permusuhan ini ngeri, ikhwan. Enggak saling memaafkan ini ngeri dalam agama kita. Iya kan? Makanya kan kesempatan nih Ustaz,
selama 3 hari boleh. Bukan itu maknanya. Kalau udah lewat dari situ nggak boleh lagi, haram. Yang paling baik pas ada masalah, udah selesaikan di situ juga. Jangan lama-lamakan masalah dengan orang lain itu. Ya kan? Karena kita nggak tahu ajal ini begitu dekat dengan kita, ikhwan. Begitu dekat ajal ini dengan kita. Jangan sampai kita meninggal masih ada masalah dengan orang-orang. Belum lagi selesai. Ngeri kita nanti. Masih ada lagi kezoliman kita terhadap orang lain, belum selesai. Nanti kita bahas di sini nih tentang ketika kita nanti menjelaskan tentang syarat-syarat sesuai dengan syarat-syarat yang akan kita jelaskan di sini. Anak kita nggak baca kitabnya ini ya, nantilah terakhir kita baca karena cuma beberapa baris aja nih. Ikhlas dalam taubat cuma sedikit aja. Tulisan muallif di sini ya. Hanya beberapa baris aja. Toib, maka ini sekilas tentang apa? Sekilas tentang manusia itu pasti melakukan dosa dan solusinya kalau kita berdosa taubat. Yakin Allah pasti menerima taubat. Taib. Kata para ulama, yang dimaksud dengan taubat itu secara bahasa maknanya kembali. Ini namanya taubat ya kembali, ar-ruju' kembali. Adapun secara istilah taubat itu adalah apa? Ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atih. Kita kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Itulah taubat. Ya kan? Setelah kita bermaksiat, kita kembali kepada ketaatan kepada Allah. Itulah namanya taubat. Ya misalnya ada sebagian orang, ada orang misalnya nasallallahu salam wal afiyah, dulu kebiasaannya enggak sholat dia kan? Sekarang sadar dia begitu pentingnya sholat, kewajiban sholat, kemudian dia sholat. Ya udah, yang dulunya dia nggak sholat sekarang sholat. Itu namanya taubat. Atau ada orang yang dulu di masa-masa silam dia sering transaksi dengan transaksi ribawi. Sekarang udah sampai sama ada ilmunya, udah tahu dia nggak benar, ya udah dia tinggalkan ribanya. Itulah namanya taubat. Dulu dia sering melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya, kemudian dia tinggalkan itu, dia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Itulah namanya taubat. Itulah namanya taubat. Makanya tadi kita katakan sepakat para ulama kalau taubat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan taubat yang paling utama, yang paling penting adalah seseorang bertaubat dari kekufuran kepada keimanan. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Yang paling penting, seseorang bertobat dari kekufuran menuju keimanan. Karena dosa yang paling besar adalah kekufuran. Jadi kalau orang pernah melakukan kekufuran, langsung dia taubat kepada keimanan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Ya kan? Katakan kepada mereka orang-orang kafir itu, ketika mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka Allah akan mengampuni apa yang kekafiran atau dosa-dosa yang berlalu yang mereka lakukan. Kemudian di bawahnya ada taubat dari dosa-dosa besar. Ya kan, yang pertama tadi taubat dari kekufuran, dari kesyirikan, kekufuran atau nifak besar dan yang semisalnya. Ya kan, karena memang sebagian para ulama membedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Membedakan juga dengan nifak dan lain-lain sebagainya. Intinya taubat yang paling utama seseorang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa yang semisalnya menuju keimanan. Kemudian di bawahnya bertobat dari apa? Dari dosa-dosa besar. Kemudian tingkatan yang ketiga bertobat dari dosa-dosa kecil. Ini tingkatan bertobat kepada Allah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan taubat. Adapun syarat-syarat taubat ya yang sering kita dengar ada 3 ya. Tapi sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, ada kitab beliau yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan tentang bab taubat, di situ beliau jelaskan apa? Syarat-syarat taubat. Ya kan? Imam An-Nawawi rahimahullah beliau bawakan cuma 3. Yang pertama, menyesal dari
dosa yang dilakukan. Yang kedua, apa? Apalagi berhenti dari maksiat yang diperbuat untuk saat itu. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi maksiat itu lagi. Kemudian beliau tambahkan kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, maka harus minta diikhlaskan kepadanya, minta dihalalkan. Kalau berbentuk barang ya kembalikan, kalau berbentuk kezaliman dan lain sebagainya minta diikhlaskan. Nanti ini kita jelaskan ini. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau tambahkan beberapa poin. Yang pertama kata beliau di antara syarat taubat adalah pembahasan kita ini, ikhlas. Harus ikhlas. Makanya muallif di sini mengatakan bi an yakunal insan mukhlishan fiha lillahi azza wa jalla. Ikhlas dalam bertaubat maknanya kata muallif adalah dengan seseorang mengikhlaskan taubat tersebut untuk Allah. La yahmiluhu 'ala at-taubah mura'atun nas wala tasmi'uhum wala an yataqarrab ilaihim bisyai'. Tidak mendorong dia melakukan taubat itu agar dilihat oleh manusia, agar didengar oleh manusia atau untuk dekat dengan manusia. Wa inna ma yaqsidu bit taubah ar-ruju' ila Allah haqiqah. Tapi yang dimaksud dengan taubat itu adalah hendaklah dia bermaksud dengan taubatnya itu benar-benar kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya beliau katakan wal ikhlasu syartun fi kulli amal. Ikhlas itu adalah syarat pada setiap amalan. Wa min jumlatil a'mal as-salih at-taubah ila Allah. Dan di antara bentuk amal saleh itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allahu akbar. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman aja. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Berarti tanpa terkecuali kalau dia orang beriman harus bertobat kepada Allah. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti kebalikannya, kalau dia enggak bertobat berarti dia orang yang merugi. Ya kan? Ya, kebalikannya kan? Kalau dia taubat, la'allakum tuflihun kata Allah, agar kalian beruntung. Dan kata para ulama, dimaksud seseorang itu al-falah, mendapatkan keberuntungan. Apa yang dimaksud dengan al-falah? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah keberuntungan. Itulah arti dari al-falah. Jadi seseorang itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan selamat atau terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah keberuntungan. Jadi beliau menambahkan ikhlas. Dalam bertobat harus ikhlas. Baru tadi poin yang ketiga tadi, ya kan, menyesali. Ya biasanya seseorang ketika bertobat dia harus menyesali perbuatan dosanya. Kalau dia tidak menyesali perbuatan dosanya, enggak taubat namanya. Enggak taubat namanya. Ada sebagian orang ini enggak boleh seperti ini, ikhwan. Kalau antum ada masa lalu yang kurang baik, ya udah enggak usah diceritakan lagi sama orang. Enggak usah lagi diceritakan sama orang. Kecuali yang ada pelajaran yang diambil sama orang yang antum ceritakan sama dia masa lalu kita yang buruk. Kalau enggak ada, apa gunanya kita ceritakan keburukan kita? Bahkan ada sebagian pelaku maksiat, dia mengatakan dia sudah bertobat kepada Allah, tapi dia bangga menceritakan keburukannya di masa silam. Hati-hati ikhwan, enggak boleh seperti ini. Sebagian orang mungkin dia dulu preman kan, sekarang udah tobat, cerita dia dengan bangganya, kami dulu ketika preman berantem itu udah biasa, mencuri itu udah biasa. Intinya keburukan-keburukan dia di masa silam dia bangga menceritakannya. Hati-hati, ini enggak taubat yang benar seperti ini. Ngapain kita ceritakan aib-aib dan kesalahan kita? Allah sudah tutup aib kita, ngapain diceritakan lagi kan? Enggak usah lagi dikit-dikit yang buruk-buruk di masa silam kita, tutup. Allah sudah tutup. Kenapa kita harus buka? Tapi dengan syarat tadi, kalau memang ada pelajaran, ada ibrah, orang lain mengambil pelajaran dari situ, tafadhol. Tapi kalau enggak ada, tutup aja. Udah lewat itu, sudah. Kita udah taubat, jangan lagi bangga dengan itu. Jangan lagi ceritakan kepada orang lain. Kalau enggak ada masalahnya. Jadi ini yang kedua, harus menyesal. Kemudian yang ketiga, bertekad dari melakukan dosa yang diperbuat. Ya harus bertekad untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa yang diperbuat tuh.
ada tekad dalam hati. Meskipun bisa aja entah satu pekan yang akan datang lagi karena mungkin dikalahkan oleh hawa nafsu, dibuat lagi. Enggak jadi masalah, taubat lagi. Jadi jangan kita maksud kalau udah taubat berarti pasti enggak berdosa lagi. Enggak. Nanti kalau taubat lagi bertekad lagi enggak melakukannya, terus lakukan taubatan nasuha. Jadi yang ketiga tadi bertekad untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, bertekad, berazam, enggak akan saya lakukan lagi ya Allah. Meskipun bisa saja ya, entah 3 hari atau 7 atau ke depannya bisa aja dia terjatuh kepada lagi ke dalam lubang yang sama. Taubat lagi, enggak jadi masalah. Dengan syarat taubatan kita adalah taubatan nasuha dan kita tidak meremehkan dosa itu. Kemudian yang keempat adalah tadi yang udah berapa? 3 ya? Yang ketiga berhenti dari melakukan dosa yang diperbuat. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian yang kelima, taubat itu dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Jadi hati-hati ikhwan, taubat itu ada batas waktunya. Makanya tadi ketika kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera, jangan sampai waktunya sudah habis. Kata para ulama, waktu diterimanya taubat itu terbagi menjadi 2. Ada waktu diterimanya taubat ini berlaku bagi setiap orang. Maksudnya secara khusus bagi setiap individu. Apa? Ketika ajal sudah datang, sudah sakaratul maut, baru mau taubat, enggak diterima lagi. Ketika napas sudah di kerongkongan baru taubat, enggak diterima lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang apa? Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Hingga telah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, baru waktu itu dia katakan, sekarang saya bertobat kepada Allah. Enggak diterima lagi. Enggak butuh lagi taubat kalau sudah dalam sakaratul maut. Napas sudah di kerongkongan, butuh lagi karena dia tahu bagaimana beratnya penderitaannya. Enggak butuh lagi, Allah enggak terima lagi taubat. Atau yang kedua, taubat itu tidak diterima, ini berlaku bagi setiap secara umum. Kapan itu? Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat ya. Ya kan? Enggak diterima lagi karena udah dekat hari kiamat itu. Man taba qabla tatlu syams taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima taubatnya. Kemudian yang ke-6, ini 5 kan, ini 6. Beliau bawakan 6. Kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia, ini yang berat kita. Bukan berarti dosa kepada Allah itu lebih ringan ya. Kita agak terlambat sedikit lagi soalnya, tanggung. Bukan berarti kita katakan dosa kepada Allah itu ringan, enggak. Tapi kalau dosa kita dengan Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Ini yang ke-6, kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia. Ya harus minta diikhlaskan, harus minta dihalalkan ya. Sebagai contoh misalnya, kalau berkaitan dengan barang yang kita ambil, kembalikan. Kalau berkaitan dengan perbuatan ghibah misalnya, atau menuduh misalnya, ini khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara kita bertobat dari dosa ghibah, dari dosa menuduh orang lain? Yang paling tidak secara umum ada 2 khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara kita bertobat dari dosa menggibahi orang lain, atau kezaliman, atau apa namanya, menuduh. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dianut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demikian juga Ibnu Muflih. Mereka mengatakan cukup kita memohonkan ampun bagi orang yang kita gibahi, udah selesai. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan kafaratul ghibah, kafarah dari ghibah itu adalah engkau memohonkan ampun atas orang yang engkau gibahi. Ini diantara dalil mereka. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Muflih juga, mereka mengatakan cukup minta ampun, mohonkan ampun atas dia. Tapi ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dianut apa? Imam madhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.
Mereka katakan nggak cukup hanya sebatas memohonkan ampun bagi orang yang digibahi, tapi harus minta dihalalin. Ini ngeri kan? Harus minta dihalalin. Mereka di antara dalil mereka katakan, dalil yang dibawakan oleh pendapat yang pertama tadi, hadisnya itu maudhu. Kata mereka, ada kelemahan di hadisnya. Kafarat dari ghibah adalah memohonkan ampun atas orang kita gibahi. Kata mereka ini hadis maudhu. Enggak benar hadisnya ini. Dan mereka membawakan dalil yang lain yang mengatakan harus minta diikhlasin, dihalalin. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya di dunia, maka hendaklah dia selesaikan, minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat yang tidak berguna lagi di situ dirham dan dinar. Yang berlaku adalah kebaikan keburukan yang kita lakukan, maka yang akan membayar kezaliman kita terhadap orang lain adalah amal soleh kita. Ini dari mereka. Kata mereka harus segera dihalalin di dunia. Antum ngambil pendapat yang mana? Mana yang roji ini? Allahu a'lam, pendapat yang roji adalah pendapat yang kedua. Kita bukan hanya sebatas memohon ampun, memintakan ampun bagi orang yang kita gibahi, tapi kita juga berusaha untuk meminta dihalalkan. Terutama kalau kita mengetahui orang yang kita gibahi itu adalah orang yang pemaaf, orang yang berlapang dada. Tapi ada pengecualiannya. Kalau kita lihat kira-kira kawan ini kalau nanti disampaikan dia enggak pemaaf orangnya, tambah nanti masalah nih, tambah benci dia, tambah ini dan lain sebagainya, maka tidak perlu lagi untuk minta dihalalkan kepada orang yang seperti ini. Paham ya kawan ya? Meskipun pendapat yang roji tadi kita katakan apa? Yang kedua, enggak cukup hanya sebatas memohonkan ampun atas orang yang kita gibahi, tapi kita harus meminta dihalalkan juga, diikhlaskan, dimaafkan. Tapi dengan syarat ini tadi, kita lihat orangnya, orang ini pemaaf atau enggak? Menurut prasangka kita tentunya. Kalau sendiri ada orang yang pemaaf, akan memaafkan kesalahan kita, sampaikan, ini lebih ahsan. Tapi kalau sendiri enggak, nanti tambah masalah ini. Seharusnya masih dekat akrab jadi masalah, jadi berantem dan lain sebagainya. Dan dia bukanlah orang yang dikenal mempunyai sifat pemaaf. Ya udah enggak usah lagi disampaikan kepada dia. Ya cukuplah sebut kebaikan-kebaikan dia di tempat kita yang biasa, menggibahi dia, doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah alam, seperti ini ikhwan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bukan sedikit ya, udah banyak ini. Udah terlambat kita soalnya adzan. Bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat kepadanya. Nah, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.